Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar teori pulang kami dengan topik distribusi Poisson. Jadi, judul makalah yang kami angkat di sini adalah analisis pola kedatangan pelanggan di kasir minimarket X pada jam sibuk. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tri Setiano Martiantoro dengan NIM 1031124000279. Kemudian ada Sinta Sintiani dengan NIM 1031124300047. Kemudian ada Selin Ioriska Putri dengan NIM 1031124301114. Oke, sebelumnya di sini terdapat daftar isi yang dimana isinya adalah di bab 1 terdapat latar belakang, kemudian di bab 2 ada landasan teori, kemudian di bab 3 ada metode penelitian, di bab 4 ada hasil dan pembahasan, di bab 5 ada kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Oke, sebelumnya kita masuk ke latar belakang. Kenapa sih kami milih topik ini? Jadi fenomena antrian di kasir minimarket itu sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama pas jam pulang kerja ataupun jam sibuk. Seringkali kasir itu kewalahan karena pelanggan datangnya bergerombol di waktu yang sempit. Nah, kedatangan pelanggan ini sifatnya acak. Jadi kita nggak bisa nebak pasti di detik keberapa orang itu akan datang. Tapi kita bisa lihat dari pola rata-ratanya. Karena kejadian ini terjadi dalam interval waktu tertentu dan sifatnya jarang tapi konsisten. Maka model matematika yang paling pas buat menganalisis masalah ini adalah distribusi Poisson. Kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan kami itu sangat simpel. Kami ingin memodelkan pola kedatangan ini biar ketahuan berapa sih peluang kasir itu bakal ramai banget. Ataupun sebaliknya, berapa peluang kasir itu pun sepi. Semuanya kami itu akan hitung pakai data simulasi yang sudah kami olah. Kemudian untuk landasan teorinya, kami pakai definisi Poisson di mana kejadian itu harus independen. Artinya, kedatangan satu pelanggan itu nggak ada hubungannya sama pelanggan lain. Selanjutnya, metode dan data akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Tri. Teman-teman semua, untuk menganalisis kasus ini, pertama-tama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu ubah acaknya atau variabel X-nya. Di sini kami menetapkan X adalah jumlah pelanggan yang datang ke kasir minimarket X dalam interval waktu 3 menit. Mengapa kami mengambil 3 menit? Karena interval ini cukup singkat untuk melihat kepadatan antrian secara real time. Nah, data yang kami gunakan ini merupakan data dummy atau data simulasi sebanyak 50 data interval pada waktu jam sibuk, yaitu dari jam 4 sore sampai dengan jam 6:30 malam atau 18.30. Setelah itu, kami merekap data ini. Setelah itu kami merekap data ini, total ada 120 pelanggan yang datang selama 50 interval tersebut. Nah, dari sini kita bisa melakukan perhitungan parameter utama distribusi Poisson, yaitu lambda atau rata-ratanya. Nah, caranya cukup mudah. Kita tinggal bagi total pelanggan yang datang dengan jumlah intervalnya, yaitu 120 dibagi dengan 50, maka didapatkan 2,4. Ini merupakan angka kunci. Jadi rata-rata ada 2,4 pelanggan yang datang setiap 3 menit ini akan kami pakai untuk menghitung semua peluang di bab-bab selanjutnya. Nah, lanjut ke perhitungan kami membuat beberapa skenario soal, yaitu yang pertama, kami ingin tahu berapa peluang kalau tepat ada 2 pelanggan yang datang.
Misalnya di waktu jam 5 sampai jam 5 lebih 3 menit. Pertama, kami memasukkan rumus Poisson yaitu P, X sama dengan X sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, dari rumus Poisson tersebut kami masukkan dengan X sama dengan 2 dan lambda 2,4. Hasilnya kami temukan 0,2612 atau sekitar 26%. Ini merupakan angka yang cukup tinggi dengan mendekati rata-rata kedatangan. Kemudian kasus kedua, kami menghitung peluang kalau kasir sedang sepi, yaitu pelanggan kurang dari 2. Berarti ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, kalau kita ingin mengetahui seluruh yang datang kurang dari 2, kita tinggal jumlahkan saja dengan memasukkan rumus Poisson tadi. Dengan X sama dengan 0, kita dapatkan 0,09, lalu X sama dengan 1, kita dapatkan 0,2177. Nah, setelah ditambahkan, kita temukan 0,3084. Nah, setelah dihitung ini, total peluangnya ada di sekitar 30,8%. Jadi bisa dibilang 30% dari waktu operasional ini, kasir itu kerjaannya lumayan agak santai. Nah, untuk analisis lanjutannya dan kesimpulannya akan disampaikan oleh Sinta. Oke, makasih Selin. Nah, selain hitungan per 3 menit tadi, kami juga coba eksperimen. Gimana kalau manajer ingin evaluasinya per 6 menit? Karena waktunya 2 kali lipat, maka rata-rata lambda juga dikali 2. Jadi 4,8. Kami hitung peluang kalau ada 5 orang datang dalam 6 menit, hasilnya ternyata 17,47%. Ini menunjukkan fleksibilitas rumus Poisson, bisa disesuaikan sama durasi waktu yang kita mau. Terus, salah satu ciri unik Poisson itu adalah nilai rata-rata atau min sama dengan nilai variansinya. Di data kami, minnya 2,4 dan variansinya juga 2,4. Ini artinya data kami konsisten dan valid sesuai sifat statistik Poisson. Supaya lebih jelas, kami juga memvisualisasikan datanya ke dalam grafik. Teman-teman bisa lihat di grafik batang ini. Batang yang paling tinggi ada di angka 2. Ini membuktikan hitungan Selin tadi benar. Kalau peluang terbesar itu emang pas kedatangan 2 orang. Grafik di bawahnya itu menunjukkan peluang kumulatifnya, yang makin lama makin naik mendekati 100%. Sebagai penutup, kesimpulan dari makalah kami adalah yang pertama, pola kedatangan pelanggan di jam sibuk emang cocok banget dimodelkan pakai Poisson. Yang kedua, rata-rata pelanggan yang harus siap dilayani kasir adalah 2-3 orang per 3 menit. Yang ketiga, dengan data ini, manajer minimarket bisa tahu kapan harus buka kasir tambahan biar antrian nggak menumpuk, terutama di momen-momen yang peluang kedatangannya tinggi tadi. Sekian presentasi dari kelompok 9, semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.